إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubi ibadihil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamuttuna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jemaah salat Jumat Masjid Jami Baitur Rahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat buat kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam inilah yang akan menyelamatkan hidup kita, yang akan membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Demikian juga nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat saat ini, detik ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini dan ibadah-ibadah kita di hari-hari yang telah kita lalui
menjadi ibadah yang dapat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada seluruh jemaah yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya dengan melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara wajhi salasah. Ada 3 golongan orang-orang yang tidak dapat melihatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akul walidain. Orang yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah nanti di hari kiamat, orang yang durhaka kepada orang tua. Akul walidain. Bagaimana dia bisa mimpi dalam kehidupan di dunia ini bisa berjumpa dengan Rasulullah, bahkan sampai di akhirat kelak dia tidak akan bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, siapa sebenarnya orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Pertanyaan itu sudah jelas. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah ayah dan bunda kita. Ibu kita telah menghamili kita selama 9 bulan 10 hari. Kemana saja dia pergi kita dibawa. Dia melahirkan kita bersimbah darah, mengorbankan jiwanya, bahkan hatinya sampai berkata, biar saya meninggal asalkan anakku selamat. Itu pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Tegakah orang durhaka kepada orang tuanya? Tegakah seseorang menyakiti kedua orang tuanya? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bisa terjadi manakala anak-anak kita tidak dibekali ilmu agama. Anak-anak kita hanya dibekali ilmu-ilmu dunia. Anak kita tidak diajarkan bagaimana dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan selamat dalam hidupnya dan tidak akan membawa berkah dalam hidupnya, bahkan nanti di akhirat akan mendapat kesengsaraan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang berbakti kepada orang tua akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni, seorang sahabat yang hidup di zaman Rasulullah, dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kenapa? Dia lebih mengutamakan baktinya kepada orang tua. Dia sering mengeluh kepada ibunya karena ayahnya telah meninggal. Dia merawat ibunya sambil mengembala kambing, domba. Setiap saat untuk biaya hidup dia bersama ibunya. Tapi karena hidupnya jauh di Yaman, dia kadang-kadang berkata, Umi, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sering itu dilontarkan kepada ibunya, tapi dia tidak tega meninggalkan ibunya. Satu saat karena sering dia ucapkan itu di hadapan ibunya, ibunya pernah berkata, wahai Uwais, silakan engkau datang ke Madinah untuk berjumpa kepada Rasulullah. Saat itu keluar dari mulut ibunya, Uwais bekerja keras selama 1 tahun. Dia kumpulkan uang untuk biaya berangkat dari Yaman ke Madinah. Tujuannya apa? Dia bekerja keras tiap hari, tiap malam. Dia ingin mencari seorang pembantu untuk mewakili dia selama dia pergi ke Madinah. Akhirnya dengan kerja keras dia kumpulkan uang, dia cari seorang pembantu untuk mewakili dia, dia akan pergi ke Madinah.
Akhirnya setelah uang terkumpul, Uwais berangkat ke Madinah. Berangkat bersama para kafilah yang akan berdagang. Sampai di Madinah, dia mengetok pintu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang membuka Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, siapa engkau? Aku adalah Uwais. Aku dari Yaman, ingin berjumpa dengan Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sedang berjihad, tidak ada di rumah. Kapan dia pulang? Kata Uwais. Aku tidak bisa menjawabnya kapan dia pulang. Akhirnya Uwais menunggu. Dari hari ke hari sampai 3 hari dia menunggu. Rasulullah belum juga kembali ke Madinah. Hatinya sudah gelisah. Ditunggu lagi atau ibunya karena perjalanan jauh. Akhirnya dia tunggu 1 hari lagi sampai 4 hari dia menunggu Rasulullah. Tetapi Rasulullah belum kembali ke Madinah karena dalam keadaan berjihad. Akhirnya dia tinggalkan Madinah karena tidak tega dengan ibunya yang sudah tua renta, yang diwakilkan orang untuk mengurusnya. Ia kembali ke Madinah. Dia tidak berangkat lagi ke Madinah semenjak itu. Tapi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Rasulullah berkata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, bukankah ada seorang tamu dari jauh? Betul wahai Rasulullah. Siapa dia? Uwais Al-Qarni ya Rasulullah. Sahabat Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi Uwais namanya sangat dikenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Sampai-sampai Rasulullah satu saat pernah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau engkau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya. Itulah kemuliaan Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai Rasulullah berpesan untuk meminta doa kepadanya. Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar diganti oleh Umar. Saat Umar menjadi khalifah dan Uwais orang tuanya sudah tidak ada, dia berangkat ke Madinah. Tapi itu juga dia mengawal para orang-orang kafilah untuk menjaga kambing-kambing mereka dan domba-domba mereka. Saat sampai di gerbang pintu Madinah, orang-orang yang datang dari Yaman ditanya oleh Umar beserta sahabatnya, apakah ada rombongan ini yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada wahai Tuan. Datang rombongan lagi ditanya, apakah ada rombongan ini yang bernama Uwais Al-Qarni? Tidak ada wahai Tuan. Setiap rombongan yang datang ditanya oleh Umar. Satu saat rombongan itu datang, apakah ada orang yang bernama Uwais? Tidak ada. Ada juga Uwais itu pembantu kami, dia kami tugaskan untuk menjaga domba-domba kami. Akhirnya dicari oleh Umar bin Khattab. Apakah Anda yang bernama Uwais Al-Qarni? Dia menjawab, iya. Orangnya kurus, pemuda yang kurus karena hidupnya dalam keadaan suasana yang susah. Orang yang sangat terkenal di langit. Dia ditanya oleh Umar, kenapa engkau tidak berjumpa dengan Rasulullah? Kenapa engkau tidak datang ke Madinah? Dia nangis di hadapan sahabat Umar bin Khattab sambil meneteskan air matanya saat disebut Rasulullah. Saya tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah karena saya mengurus ibu saya. Dulu saya pernah datang berjumpa dengan Rasulullah, tapi saat itu Rasulullah sedang berjihad. Saya menunggu 4 hari di Madinah, tapi Rasulullah belum kembali. Baru saat ini, saat ibu saya telah meninggal, saya datang kembali. Maka Umar menangis. Itulah yang menyebabkan dia terangkat derajatnya karena dia berbakti kepada ibunya, taat mengurusi ibunya. Sampai-sampai dia dikenal sebagai wali Allah yang pertama di zaman Rasulullah. Dia tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, tetapi dikenal oleh para malaikat, para penduduk-penduduk langit, walaupun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mulia orang yang berbakti kepada orang tuanya. Tanamkan cinta anak-anak kita kepada orang tua. Ajarkan mereka untuk ibadah mengenal Allah dan Rasulnya. Datangi panggilan Allah saat kumandang azan. Itu harus kita didik kepada anak-anak kita.
Sebab orang yang durhaka kepada orang tua, dia tidak akan bisa berjumpa tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah, watariku sunati, orang yang meninggalkan sunnahku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala orang sudah banyak meninggalkan ajaran Rasulullah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, dia tidak akan bisa lagi berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, tidak semua harus diajarkan, banyak jumlahnya. Bahkan ada sunnah-sunnah yang dilaksanakan oleh sahabat, ditetapkan oleh Rasulullah, itu menjadi sunnah bagi kita umatnya. Di antaranya apa? Sayyidina Bilal, setiap habis sholat dia melaksanakan sunnah wudhu. Rasulullah bermimpi, wahai Bilal, apa yang menyebabkan engkau, apa yang kamu lakukan? Aku dengar terompahmu sudah terdengar di dalam surga. Amalan apa yang kau lakukan? Bilal menunduk sejenak. Dia menjawab, wahai Rasulullah, bahwa aku setiap saat mengambil wudhu, aku melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah wudhu. Itu yang melaksanakan Bilal. Rasulullah tidak. Tapi Rasul mengatakan, mendiamkan amalan itu berarti itu melakukan perbuatan itu adalah kesunahan buat kita semua. Jadi tidak semua pekerjaan harus contohkan banyak. Kalau yang dicontohkan banyak biasanya orang bodoh. Sudah contoh satu, contoh lagi. Contoh satu sudah merupakan contoh buat kita semua kaum muslimin. Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah cukup satu kali, dan itu menjadi pelajaran buat kita semua. Yang tersebar di dalam sunnahnya, yang tersebar dalam hadis Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, dalam Kutubus Sittah dan lain sebagainya, yang begitu banyak hadis-hadis Rasulullah. Dan yang terakhir, orang yang tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, orang yang tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah, wa man dzukirtu indahu falam yusolli alayya, barang siapa yang namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Itu orang yang paling pelit diantaranya, kata Rasulullah. Nama Rasulullah disebut, dia tidak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang tersebut tidak akan bisa melihat wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang setia melaksanakan ajaran Rasulullah, dan kita termasuk orang-orang yang bisa berjumpa dengan Rasulullah. Bahkan dalam hidup kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah, sehingga itu merupakan kebahagiaan buat kita semua. Mudah-mudahan kaum muslimin, khutbah yang singkat ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu membentaknya atau mengucapkan kata kepada keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fis sirri wal alan waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at wa qala azamin qail innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa ala tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bis sa'adah, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah, Allahumma ihtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna alladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min falyutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعوذ بك الشيطان الرجيم. الله أكبر. الله أكبر. شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعليك يا صالحين. أشهد أن لا إله وأشهد أن محمدا وعلى آله بارك عليه. الله يا السلام
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.